yang menantang PSHT, membuat tantangan terbuka, bersihkan sampah di sungai, di selokan, bahkan di pantai, membersihkan rumput dan lain-lain. Tapi masalahnya, ketika anggota PSHT melakukan kerja bakti, ya, membersihkan sampah, gotong royong bersama warga, bersama masyarakat, bersama TNI Polri, melakukan kebersihan, tapi nggak pernah viral, nggak pernah ditanggapin, nggak pernah dibilang bagus, malah dibilang seperti ini, alah hanya sekedar konten. Ketika saya mengikuti pendadaran PSHT di Bandung, ya, jadi banyak masyarakat juga yang cinta dengan PSHT, sampai masyarakat memberikan gorengan, memberikan makanan, memberikan minuman. Kita dikasih warga sekitar sini makanan. Barengan. Bu, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ini ada satu lagi tuh. Masya Allah. Udah Bu, ini aja kali Bu. Ini aja Bu. Dua-duanya mau digoreng apa? Oh gitu Bu. Ya Allah Bu. Bu. Makasih ya, Bu. Satu lagi. Siap-siap. Latihan ya? Pengen? Oh, pengen. Nonton YouTube-nya? Oh, siap. Latihan. Ingat, ya, kalau memang ajaran PSHT tidak bagus, mereka tidak akan berkembang sampai sebanyak ini. Bahkan bertahan sampai 1 abad, 100 tahun. PSHT sudah berdiri 100 tahun. Dan salah satu organisasi pencak silat terbesar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ada orang yang menantang PSHT, membuat tantangan terbuka. Tapi jangan salah sangka dulu lur. Jadi ada 5 tantangan terbuka dari orang ini ya. Apa aja tantangannya kita akan bacakan nanti. Dia membuat artikel ya tanggal 16 Juni tahun 2023 yang berjudul Tantangan Terbuka untuk Perguruan Pencak Silat PSHT ya. Membuat artikel ini yang menulisnya Iqbal AR. Jadi ada beberapa tantangan yang saya setujui, ada beberapa tantangan juga yang saya harus jelaskan ya. Biar paham. Ini mungkin orang awam ya, bukan orang silat sepertinya ya. Jadi kita baca, mungkin langsung kita akan jelaskan aja ya tantangan apa saja di sini lur. Oke, kita bacakan ya. Tantangan terbuka untuk perguruan pencak silat PSHT dari Iqbal AR. Ada 5 jenis tantangan terbuka untuk pendekar pencak silat PSHT. Menang jumlah itu menguntungkan, masa nggak berani, katanya pendekar. Jadi berani atau nggak berani itu tergantung lur. Jadi nggak semuanya kita harus sanggupin gitu ya. Kegaduhan yang melibatkan perguruan pencak silat Persaudaraan Setiahati Ternate atau PSHT dan berbagai elemen masyarakat Jogja berakhir sejuk. Alhamdulillah, berarti sudah damai ya. Dan saya harus jelaskan juga bahwa PSHT itu bukan sekedar bahasannya perguruan, tapi dia organisasi karena masanya udah banyak banget ya. Makanya PSHT disebut organisasi pencak silat ya, organisasi Persaudaraan Setiahati Ternate. Dan berbagai elemen masyarakat Jogja berakhir sejuk. Semua pihak yang terlibat sepakat untuk berdamai. Alhamdulillah lur. Tentu ini kabar yang menggembirakan. Melihat yang terjadi kemarin di Jogja, saya meskipun bukan warga sana, ikut merinding. Banyak yang mempertanyakan kenapa sih pendekar pencak silat bisa seperti itu. Di mana kontrol diri sebagai pendekar. Sementara itu dari sisi warga juga sepatutnya menahan diri. Meski saya akui pasti sangat sulit. Sebenarnya menahan diri itu bukan cuman sekedar pendekar saja ya. Semua orang harus bisa menahan diri. Saya setuju sih ini. Ini sebenarnya kritik yang baik ya. Jadi menahan diri itu untuk semuanya, bukan cuma pendekar. Saya sih selalu yakin kalau pendekar pencak silat itu bisa mengkontrol diri dan tidak tenggelam dalam amarah. Ini ajaran yang baik, bukan hanya untuk pendekar, tapi semua manusia di Indonesia. Nah betul, tepat sekali. Saya paham betul, mereka, PSHT menang jumlah. Anggota mereka ini tersebar di berbagai daerah. Mereka pun punya solidaritas yang tinggi. Tuh, mungkin dia hanya
sedikit cari tahu tentang PSAT ya. Maka dari itu saya akan menantang mereka secara terbuka, bukan menantang berduel. Sebab pasti saya akan kalah. Saya memberikan tantangan terbuka kepada PSAT untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat, positif, dan tidak merugikan orang lain. Kalau ini saya setuju tantangannya. Ini beberapa tantangannya. 1. Membersihkan sampah di sungai, selokan, atau bahkan pantai. Saya sedang suka menonton konten Pandawa Ra Group. Mereka adalah konten kreator brand beranggotakan 5 sekawan yang punya campaign mengajak orang-orang untuk membersihkan sampah. Meski hanya berlima, Pandawa Group menyatakan berhasil memberikan dampak yang cukup signifikan khusus untuk kebersihan lingkungan. Nah, jika Pandawa Group hanya berlima, itu bisa memberikan dampak yang signifikan. Bayangkan dampak luar biasa yang bisa ditularkan PSAT. Ingat, pendekar mereka itu banyak sekali. Bayangkan semua pendekar seluruh dunia melakukan, pasti akan indah sekali. Saya menantang PSAT untuk melakukan hal serupa, yaitu membersihkan sampah tentang sungai, selokan, atau pantai. Silahkan dibuat konten, terus unggah di media sosial PSAT. Gimana? Berani? Saya ikutan deh. Oke ya, saya bahas dulu masalah tantangan pertama. Jadi gini, Mas Iqbal ya, namanya Mas Iqbal. PSAT sering banget melakukan ya, ini namanya bakti sosial ya. Bakti sosial membersihkan sampah. Jadi banyak sekali PSAT bakti sosial bersama masyarakat. Membersihkan sampah, terus membersihkan sampah di sungai, di selokan, bahkan di pantai, membersihkan rumput dan lain-lain. Tapi masalahnya, ketika anggota PSAT melakukan kerja bakti, ya, membersihkan sampah, gotong royong bersama warga, bersama masyarakat, bersama TNI Polri, melakukan kebersihan, tapi nggak pernah viral, nggak pernah ditanggapin, nggak pernah dibilang bagus, malah dibilang seperti ini. Allah, hanya sekedar konten. Itu kalau yang positif. Coba kalau yang negatif, ya ada kesalahan, langsung seakan-akan anggota PSAT itu disalahkan semua. Ya, jadi sering, ya setiap tahun pasti ada agenda. Boleh dicari di Google, ya PSAT kerja bakti, PSAT membersihkan sampah, banyak agenda seperti ini. Ya, jadi sebenarnya tantangan yang pertama ini sangat sering dilakukan. Janganlah seakan-akan kita tuh masanya banyak tapi tidak pernah membersihkan atau kerja bakti bersama masyarakat. Bahkan banyak sekali anggota SAT yang berkecimpung ya, saling membantu dengan masyarakat setempat. Ya, banyak juga masyarakat yang cinta dengan organisasi PSAT karena tertolong juga seperti saling gotong royong seperti ini. Seperti kemarin ketika saya mengikuti pendadaran PSAT di Bandung, ya, jadi banyak masyarakat juga yang cinta dengan PSAT sampai masyarakat memberikan gorengan, memberikan makanan, memberikan minuman kepada anggota PSAT ketika mereka melewatin daerah tempat masyarakat tersebut. Dikasih minum, dikasih makan lur pada saat lari pendadaran. Enak ya? Kita dikasih warga sekitar sini makanan. Barengan. Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama, Pak. Ini ada satu lagi tuh. Masya Allah. Udah Bu, ini aja kali Bu, yuk. Ini aja Bu. Dua-duanya udah digoreng atau? Oh gitu Bu. Ya Allah Bu. Bu. Makasih ya Bu. Siap-siap. Latihan ya? Pengen? Oh, pengen. Nonton YouTube-nya? Oh siap, latihan. Ya, harus latihan juga ya. Anak Bu ini Bu. Oh enggak. Bukan. Oh gitu. Oke, harus latihan ya. Iya. Tempat latihannya di mana? Hanya mas ini di mana mas? PPL. Ditarik kanan Joan. Ya. Cari tahu nanti. Tinggalnya Ya. di mana tinggalnya? Mete ya. Nah berarti masyarakat cinta kepada anggota SAT. Jadi nggak semuanya masyarakat tuh membenci SAT. Ingat, orang SAT juga masyarakat pada umumnya ya. Oke, apakah kita lanjut ke tantangan kedua ya? Tantangan kedua, memberantas kelitih atau kekerasan jalanan lainnya. Oke, kita bacakan dulu ya.
memberantas kelitih. Kelitih itu kekerasan jalanan ya. Saya tidak tahu pasti apakah kelitih ini masih marak di wilayah Jogja dan sekitarnya. Tapi marak atau tidak, kelitih tetap menjadi ancaman tersendiri. Sudah berbagai macam cara dilakukan untuk membasmi, tapi kelitih masih tetap ada. Dan tidak hanya di Jogja, masalah ini kekerasan jalanan atau apalah itu disebutannya juga ada di banyak tempat, hanya beda nama dan sebutan saja. Inilah tantangan untuk para pendekar pencak silat PSHT. Anggota PSHT ini kan jago silat dan punya banyak sekali anggota. Ingat, nggak semua anggota PSHT itu jago silat atau jago berantem, lur. Ya, semua ada bidangnya masing-masing. Ada yang dia jago yang memang spesialisnya petarung, ya, yang pasti harus dilatih dan terlatih terus-menerus. Ada yang mereka spesialisnya kesenian, ya, ada yang spesialisnya acting, ada yang spesialis cuman penampilan jurus-jurus, ada yang atraksi. Jadi nggak semuanya jago berantem. Yang pasti mereka solidaritasnya sangat kuat. Ya, ini jangan seakan-akan semua orang pencak silat itu jago ya. Inilah tantangan pendekar silat PSHT. Nah, kemampuan mereka bisa dialihkan untuk memberantas kelitih dan semacamnya. Silahkan jadi garda terdepan untuk melakukan tugas keamanan guna memberantas kelitih. Pemberani dan jagoan kah? Wah, ini jagoan saya kurang suka dengan kata-kata jagoan. Monggo, kami tunggu aksinya. Saya ikut juga, tapi dari jauh saya takut sama kelitih. Sebenarnya masalah kelitih ini ya, ini bukan tugas PSHT ya. Ya, semua ada tugasnya masing-masing. Ada aparat kepolisian, masa kita harus berjaga-jaga. Tapi kalau membantu pihak keamanan, aparat ya tidak masalah. Dan di anggota kepolisian, TNI, Polri pun banyak anggota PSHT. Ya, jadi banyak juga ketika kepolisian yang anggota PSHT menangkap para penjahat di jalanan. Banyak. Ya, tapi bukan tugas khusus semua anggota untuk memberantas kejahatan ya. Kita bukan Power Ranger, ya, kita bukan Satria Baja Hitam yang punya tugas memberantas kejahatan semua ya, enggak, semua ada tugasnya masing-masing. Tapi pernah juga anggota PSHT menangkap begal, menangkap maling, dan bahkan ya, kan pencak silat itu bela diri ya, bukan untuk memberantas kejahatan dan lain-lain. Ada juga beberapa anggota PSHT ketika dia begal ya, dia menangkap begal dan menyerang balik begal. Ada salah satunya di Banyuasin, ya, di Sumsel tempat saya, cewek ya melawan begal. Ada juga di Musi Banyuasin, warga PSHT itu ketika dia mau dibegal motornya, dia serang balik, begalnya lari sampai ketakutan masuk ke dalam hutan ketika dia melawan begal ya. Bahkan motor begal tersebut ditinggalin. Jadi yang dibegal tadi malah dapat motor, lur. Nah, itu kisah nyata ya. Jadi ini tugasnya bela diri, membela diri ya, bukan memberantas seperti ini, karena semua punya tugasnya masing-masing. Itu tugasnya aparat. Terus tantangan ketiga, aktif di dunia literasi. Bisa dengan membuat klub baca atau perpustakaan jalanan. Kita tahu bahwa tingkat literasi di Indonesia ini masih rendah. Kita sepakat akan hal itu. Literasi masih jadi PR besar bagi kita. Butuh banyak pihak untuk membuat masyarakat Indonesia ini lebih melek literasi. Lebih sadar akan pentingnya literasi. Dari banyaknya pihak yang dibutuhkan, pendekar pencak silat PSHT mungkin bisa jawab. Ini juga sebuah tantangan bagi PSHT untuk aktif di dunia literasi. Mungkin PSHT tidak tahu bagaimana memulainya, tapi sederhana saja kok. Kalian tinggal bikin saja klub baca internal. Tumbuhkan minat baca dulu dan adakan kegiatan membaca bersama. Lalu diskusikan. Nah, kalau sudah jalan, mungkin bisa membuat semacam perpustakaan jalanan bagi masyarakat umum. Gimana? Berani nggak? Banyak manfaat loh itu. Saya siap mendaftar jadi anggota klub bukunya. Sebenarnya ya ini juga bukan, ini harus saya jelaskan ya. Nggak semua anggota PSHT itu seperti guru ya atau komunitas buku dan lain-lain. Ini komunitas, bukan komunitas ya. Ini bela diri loh, bukan masalah aktif di dunia literasi. Mungkin ada beberapa sebagian anggota yang suka membaca ya. Tapi nggak semua anggota Esa Terate itu sekolah semua. Ada juga mereka yang tidak sekolah. Jadi di Esa Terate ini merangkup semua golongan
Jadi tidak memandang ras, suku, agama, ya pangkat dan lain-lain. Bahkan mereka yang tidak sekolah pun itu boleh ikut S1 Jadi ini saya kurang setuju sih ya. Tapi kalaupun memang ada dari anggota ya silakan. Ya tapi ini bukan tugas S1 Untuk mengaktifkan dunia literasi ini tugas para pelajar lah ya. Mungkin tugas sampean juga Mas. Yang dimana Jogja termasuk kota pelajar. Oke ya, kita masuk tantangan yang keempat. Aktif di gerakan anti korupsi. P1 aktif di gerakan anti korupsi. Coba bayangkan bagaimana jika setengah atau bahkan semua pendekar pencak silat PS1 ini aktif di gerakan anti korupsi. Mereka lalu bergabung ke LSM anti korupsi semacam ICW, Indonesia Corruption Watch, atau LSM anti korupsi lainnya. Misalkan membuat PCW atau Pendekar Corruption Watch. Jika itu terjadi, apa tidak ketar-ketir itu koruptor ketika dilawan oleh lembaga anti korupsi yang isinya pendekar yang siap memberantas koruptor brengsek itu. Keras luar. Sekarang pertanyaan adalah, berani atau tidak P1 ambil tantangan untuk menggerakkan anggota-anggotanya aktif di gerakan anti korupsi? Sudah pasti saya ikut. Kalau ada acara, info, menempeleng koruptor, saya paling depan. Jadi ya, S1 itu nggak ikut masalah politik. Ya, apalagi masalah korupsi seperti ini. Semua ada tugasnya. Ada KPK, ada aparat kepolisian yang menangkap ya. Jangankan dengan pendekar, kadang dengan aparat aja mereka masih korupsi. Ya, maksudnya sudah ada pihak kepolisian aja mereka tetap berani untuk korupsi, apalagi pendekar, sekedar pendekar, ya. Ini bukan tugasnya S1 dan kita tidak membuat klub ikut-ikutan membahas masalah ini. Kita bukan anggota politik, ya. Jadi S1 tidak mau ikut-ikutan masalah politik. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan ada anggota S1 yang termasuk di KPK, ya berarti mereka berkecimpung juga. Jadi bukan tugas S1 ikut-ikutan mengurus anti korupsi seperti ini. Tapi terima kasih atas kritik dan sarannya. Tantangan yang kelima. Ikut kegiatan amal seperti donor darah, menggalang dana untuk membutuhkan, dan sebagainya. Kalau mau dianggap jagoan atau pahlawan, tak perlu gaduh di jalan. Cukup lakukan hal-hal kecil yang bermanfaat, misalnya berkaitan dengan kegiatan amal. PSHT kalau aktif di kegiatan amal yang cakupnya satu Indonesia dan dilakukan rutin, pasti akan bisa menjadikan inspirasi para pendekar. Ini memang jumlah loh, menang jumlah loh. Caranya mudah saja, anggota PS1 yang banyak dan tersebar di mana-mana ini bisa ikut kegiatan amal seperti donor darah, penggalangan dana untuk orang-orang yang membutuhkan juga. Oke, resikonya jelas tak ada. Manfaatnya malah berlipat ganda. Berani nggak ambil tantangan untuk lebih aktif di kegiatan amal seperti ini? Saya siap ikut aksi donor darahnya. Tantangan-tantangan di atas itu tentunya bukan hal sulit bagi PS1. Tinggal bikin perintah saja, pasti akan dilaksanakan kok semuanya. Tinggal mau atau tidak para pendekar pencak silat PS1 yang kebanyakan masih muda untuk mengambil tantangan di atas. Lagian, daripada mengiyakan tantangan duel atau membalas pengeroyokan dengan pengeroyokan lain, bukannya akan lebih baik kalau mengiyakan tantangan di atas. Selain tidak banyak resiko, citra PS1 pasti akan lebih baik. Gimana berani ambil tantangan di atas? Penulis Iqbal AR. Seperti yang saya jelaskan tadi Mas, S1 itu wow sangat sering melakukan donor darah, penggalangan dana untuk yang membutuhkan. Ya, donor darah sangat sering di berbagai daerah. Ya, saya juga sangat sering melakukan donor darah tanpa membawa S1. Ya, jadi kalau masalah amal ini saya sepakat ya, melakukan kegiatan donor darah, penggalangan dana dan lain-lain. Saya setuju. Ya, kalau ini menggerakkan massa boleh. Ya, kalau masalah politik ya silahkan pergi ke sana aja. Jadi masalah ini sering banget ya. Penggalangan dana ya sering terjadi di setiap daerah, penggalangan dana. Bahkan ya satu tempat pun seperti Jember
itu penggalangan dana untuk korban ya sampai 200 juta. Itu disumbangkan untuk korban apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah gempa. Ya. Itu penggalangan dana. Tapi apa? Tidak pernah viral. Ya, di semua tempat sering melakukan penggalangan dana. Ya, kalaupun pada saat berpuasa sering juga memberikan seperti bukaan ya untuk berbuka di jalan-jalan ya, itu sangat sering dilakukan. Selamat menunaikan ibadah puasa dari kami. Ranti. Salam persaudaraan. Jaga nama baik organisasi kita. Paham? Mantap, berbagi itu indah, walaupun sedikit. Habis guys. Halo guys. Kita persiapan untuk buka bersama bareng adik-adik. Apa nyatanya tidak pernah viral ya. Kalau ribut, wow, trending 1 mungkin ya, langsung dipiralkan untuk PS1. Tapi masalah kegiatan amal nggak pernah dipiralkan lur. Dan donor darah pun itu sangat sering dilakukan seperti kata saya tadi ya. Di setiap tempat sering melakukan donor darah. Bahkan secara pribadinya bukan membawa PS1-nya pun sering melakukan. Ya, saya anggota PS1, saya sering melakukan donor darah, bukan berarti ayo nih saya donor darah, lihat. Nggak seperti itu juga. Ya, nggak seperti itu juga lur. Tapi intinya sering melakukan hal-hal kegiatan amal ya, donor darah dan penggalangan dana seperti ini itu sangat sering. Ya, tapi giliran kita mengupload hal-hal seperti ini nanti dibilang pencitraan lah. Terus dibilang Allah hanya konten. Ya, serba salah. Jadi kalau orang sudah tidak suka sama PSHT ya, mau kita menjelaskan, mengupload konten yang baik-baik, mereka akan tetap menjelekkan. Karena susah. Mereka sudah tidak suka. Jadi, ya bagaimana lagi? Ketika kita membuat konten yang baik, mereka tetap akan menjelekkan. Ketika kita tidak membuat video apa-apa, mereka tetap menjelekkan. Ya, yang diingat hanya kejelekan, kerusuhan, keributan, itu saja. Tapi tanpa pernah mereka melihat apakah ada sisi positif banyak. Ya, kalau kalian lihat misalkan ada yang ribut di anggota PSHT, wah itu kok oknumnya banyak sampai ratusan. Perlu kalian ketahui, anggota PSHT itu banyak banget, ratusan juta, ya, banyak banget orangnya. Jadi itu hanya segelintir kecil, ya. Yang namanya oknum, sini saya kasih tahu, oknum itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang bersifatnya negatif atau melakukan kejahatan. Itu namanya oknum. Kalau ada yang bilang oknum kok banyak, ya namanya oknum yang melakukan kejahatan. Tapi yang tidak suka dengan hal-hal kejahatan itu jauh lebih banyak. Jadi tolong dibuka matanya ya. Saya juga ketika melihat pendadaran kemarin, ada ibu-ibu bilang, saya tanya, Bu, kenapa ikut PSHT? Dia usianya 57 tahun. Ya, tapi ikut PSHT. Kan kata orang luar banyak nggak usah ikut PSHT, suka rusuh, ribut dan lain-lain. Tapi kata ibunya, kalau mau ikut PSHT, kalau mau tahu tentang PSHT, bagus atau tidak, ikut dulu baru berbicara. Jangan hanya melihat, mendengar ya dari hal-hal yang negatif saja. 57 tahun. Kenapa sih ikut PSHT? Padahal kan kebanyakan orang di luar yang tidak suka PSHT bilang, nggak usah ikut PSHT, banyak mengajarkan keributan, kerusuhan, tawuran. Nah, ibu diajarkan nggak kayak gitu? Enggak sih. Nggak pernah diajarkan. Tapi kalau ditanya kenapa ikut PSHT, harusnya beliau masuk dulu. Jadi, Harusnya beliau masuk. Boleh kita dekatkan lagi ya? Oke. jadi dia bisa menjawab apa sih PSHT itu, gitu ya. Ada apanya sih? Siapa sih? Bagaimana sih? Gitu. Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau hanya bicara kenapa sih ikut PSHT, silakan masuk dulu supaya tahu. Tahu. Iya. Ya, apa yang diajarkan
Betul. Bagaimana orang-orangnya, bagaimana persaudaraannya, bagaimana persatuannya. Ikutin, kalau memang tidak bagus, keluar dari PSHT. Jangan ikut PSHT. Kalau memang ajarannya bagus, pasti mereka akan berkembang dan semakin banyak orang-orangnya. Ingat, ya, kalau memang ajaran PSHT tidak bagus, mereka tidak akan berkembang sampai sebanyak ini. Bahkan bertahan sampai 1 abad, 100 tahun. PSHT sudah berdiri 100 tahun dan salah satu organisasi pencak silat terbesar di Indonesia. Ini harus dicamkan ya. Jadi ada beberapa hal yang saya setuju dengan tantangan Mas Iqbal tadi, tapi ada beberapa tantangan juga yang saya kurang sepakat ya. Kalau masalah amal, saling menolong, saya setuju. Ya, bagaimana pendapat kalian, Mas Iqbal ya? Tanggapin ini. Oke ya, salam persaudaraan, tapi saya pribadi berterima kasih ketika ada kritik yang baik untuk S1 Jadi kalau memang kritikannya bagus kita terima. Kalaupun tidak ya kita harus menjelaskan juga. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye-bye.